Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Hidayati, CGP Angkatan 10 dari Rembang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Pertanyaan pemantik. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pertanyaan pemantik. 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional ini, saya sadar sebagai seorang guru kita harus mempunyai kompetensi pembelajaran sosial dan emosional agar kita dapat menuntun murid sesuai dengan kodrat anak. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Seorang guru harus memahami dan mempelajari lebih dalam tentang pembelajaran sosial emosional agar dapat memahami, menghayati dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pentingnya pembelajaran sosial emosional. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa menerapkan 5 kompetensi sosial emosional dengan tujuan agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis secara optimal. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Modul 1.1 dan 2.2, penerapan 5 kompetensi sosial emosional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Kaitan modul 1.2 dan 2.2 bahwa pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu kolaboratif. Seorang guru penggerak harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat menerapkan 5 KSE yang berhubungan erat dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Modul 1.3 dan 2.2 adalah keterkaitannya untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional, maka seorang guru penggerak harus memiliki visi yang bisa membentuk karakter anak. Kaitan modul 1.4 dan 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional dapat membentuk karakter anak dengan penerapan budaya positif di sekolah. Kaitan antara modul 2.1 dan 2.2 bahwa pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi keduanya dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid agar dapat menciptakan murid yang bertanggung jawab. Pertanyaan lanjutan. Silahkan jawab pertanyaan di bawah ini dengan menyelami pengalaman dan pemahaman Anda hingga tahap ini. 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa, sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata. 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 3. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid dan bagi rekan sejawat. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini dengan 3 capaian pembelajaran sudah mencakup semua aspek, yaitu nilai agama dan budi pekerti,
jati diri, literasi, dan STEAM. Sehingga saya merasa pembelajaran saya sudah sesuai dengan pemenuhan kebutuhan murid. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran yang sudah saya lakukan selama ini sudah memuat terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Akan tetapi, belum bisa terlaksana dengan fokus terhadap pembelajaran sosial emosional. Karena di dalam pembelajaran sosial emosional itu sendiri, terdapat 5 kompetensi sosial emosional yang dapat kita terapkan lebih ke anak-anak kita. Dengan tujuan agar anak memiliki kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, dan dapat mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial untuk berelasi sehingga dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. Menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Menerapkan praktek mindfulness dengan teknik STOP. 3. Menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas dengan 4 indikator: pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid adalah mengintegrasikan PSE dalam kegiatan belajar mengajar, mengajak anak untuk praktik mindfulness, implementasi pengajaran eksplisit, melakukan pembelajaran akademik yang terintegrasi dengan KSE, dan menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Perubahan bagi rekan sejawat: menjadi teladan yang baik dengan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, belajar berbagi praktik baik tentang budaya positif dalam pembelajaran sosial emosional, berkolaborasi dalam membuat komunitas belajar. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.